Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian, salam sejahtera. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dikatakan begini saudaraku, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian saudaraku firman Tuhan. Ini adalah doa permohonan dari Salomo. Dia memohon hikmat dari Tuhan. Salomo adalah orang yang takut kepada Tuhan. Hidupnya saleh dan benar di mata Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Masih muda, dia sudah menjadi raja, menggantikan ayahnya, Daud, saudaraku. Sebagaimana seorang raja, dia memohon kepada Tuhan untuk dapat memimpin umat Allah yang besar ini dengan satu permintaan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dia bukan meminta umur yang panjang. Dia bukan meminta kekayaan. Dia tidak meminta kekuasaan dan kekuatan yang lain. Selain dia meminta supaya dia dapat diberikan hikmat. Hikmat yang dimaksud di sini, saudaraku, adalah paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya. Dengan isi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, saudaraku. Sesungguhnya Salomo adalah seorang pemimpin suatu bangsa yang besar. Yang dibutuhkan adalah bagaimana memimpin bangsa ini untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan keadilan, dan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk itulah sangat diperlukan hikmat yang daripada Tuhan. Saudaraku, hikmat itu bisa kita pahami sebuah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan setiap hari dengan memakai pikiran Allah, menggunakan kehendak Allah, atau kita katakan di dalam takut akan Tuhan. Dengan demikian, yang dimenangkan di dalam kepemimpinannya adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan perintah Tuhan. Sehingga itulah yang diutamakan oleh Raja Salomo memimpin bangsanya, saudaraku. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Artinya segala perkara yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang diutamakan dan yang dipakai adalah takut akan Tuhan. Jadi bukan pikirannya sendiri. Jadi kebenaran tidak direduksi dari kecakapan berpikir, tidak direduksi dari ilmu pengetahuan yang dia miliki, tetapi direduksi dari takut akan Tuhan, di mana dia selalu berpedoman terhadap firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dengan demikian, rasa keadilan itu bisa dialami oleh sebuah bangsa yang besar. Dengan demikian, ada solusi-solusi yang menjadikan orang mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Itulah hikmat yang berasal dari Tuhan itu, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa pesan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mohonlah hikmat dari Tuhan di dalam kehidupanmu. Tentu banyak perkara, banyak persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Dengan memakai kecerdasan kita, kekuatan kita, belum tentu itu bisa terselesaikan. Tetapi dengan memakai hikmat yang dari Tuhan, memenangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam mengatasi seluruh persoalan, itulah jalan keluar yang mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudaraku,
Salomo sebagai seorang pemimpin suatu bangsa yang besar, dia selalu taat, dia selalu mengasihi Tuhan, hidup saleh, dan selalu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini jugalah yang mau kita sampaikan, yang mau kita renungkan di dalam kehidupan ini. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, selalu hidup salehlah, hidup berkenan di mata Tuhan. Itu yang dicintai oleh Tuhan. Kehidupan seperti inilah yang memiliki nilai di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, lakukanlah aktivitasmu di dalam hikmat yang dari Tuhan. Mari saudara-saudara, hadapilah persoalan, selesaikanlah kesulitan yang ada dengan hikmat yang dari Tuhan. Maka solusi yang memberi sukacita akan kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Sungguh hikmat Tuhan inilah yang kami rindukan di tengah-tengah menyelesaikan segala perkara di hidup ini. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan melaluinya kami selalu mengerahkan hidup kami untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka hari ini. Tuhan, anugerahkan mereka hikmat bijaksana, karena Engkaulah Allah yang sanggup memberikan itu kepada kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari saudara-saudaraku, mohonlah hikmat dari Tuhan untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Tuhan memberkatimu saudaraku.